Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan selamat datang teman-teman peserta webinar roadshow Lomba Think AI. Perkenalkan, saya Putri Maharani Suta dari Universitas Sriwijaya selaku moderator pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang knowledge discovery in data mining bersama Kak Naufal Muzaffar dari UIN Alauddin Makassar dan selaku alumni dari Student Ambassador Bisa AI. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk para peserta webinar dan Kak Naufal Muzaffar selaku pemateri yang telah menyempatkan waktu dan akan berbagi ilmu bersama kami dalam webinar pada malam hari ini. Saya juga ingin memperkenalkan bahwa webinar ini merupakan salah satu rangkaian yang diselenggarakan untuk memperkenalkan kepada peserta tentang Lomba Think AI, yaitu singkatan dari Technology Information Competition for AI yang disponsori langsung oleh Intel dan akan diselenggarakan pada bulan Maret yang terdiri dari 4 kategori perlombaan, yaitu Hackathon AI, Virtual Line Follower Robot, Data Mining, dan karya tulis ilmiah topik AI. Untuk teman-teman semua yang tertarik untuk mengikuti perlombaan tersebut, bisa langsung aja cek postingan di link yang akan saya kirimkan setelah ini. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mungkin untuk Kak Naufal Muzaffar bisa langsung saja menyampaikan materinya. Kepada Kak Naufal Muzaffar, waktu dan layar saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas gak? Iya, jelas Kak. Baik, selamat datang pada webinar malam hari ini yang saya bawakan tentang knowledge discovery in data mining. Nah, teman-teman yang mau tahu jelaskan tentang data mining itu seperti apa, langsung saja. Data mining itu kan proses pengumpulan dan pengolah data yang bertujuan untuk mengekstrakan informasi penting pada data. Proses pengumpulan dan ekstraksi informasi tersebut dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak dengan bantuan perhitungan statistika, matematika, ataupun teknologi artificial intelligence atau AI. Data mining ini sering disebut juga tentang knowledge discovery in database atau KDD. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari data mining? Nah, ada di sini beberapa poin yang menjelaskan atau membahas tentang apa itu sih tujuan dari data mining. Di sini ada yang pertama, explanatory atau sebagai sarana menjelaskan bahwa data mining itu kan dapat digunakan sebagai sarana untuk menjelaskan suatu kondisi penelitian. Yang poin kedua itu confirmatory sebagai sarana konfirmasi. Itu data mining dapat digunakan sebagai sarana untuk memastikan sebuah pernyataan atau mempertegas suatu hipotesis. Yang poin ketiga itu exploratory. Nah, sebagai sarana eksplorasi. Nah, data mining ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mencari pola baru yang sebelumnya tidak terdeteksi. Nah, apa itu sih fungsinya data mining? Nah, yang pertama itu kan deskripsi. Nah, fungsi deskripsi itu dalam data mining itu adalah sebuah fungsi untuk dipahami lebih jauh tentang data yang diamati. Karena melakukan sebuah proses diharap bisa diketahui perilaku dari sebuah data tersebut, maka data tersebut itulah yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud. Dengan menggunakan fungsi deskripsi data mining, maka nantinya bisa menemukan pola tertentu yang disembunyi dalam sebuah data. Dengan kata lain itu, jika pola yang berulang dan bernilai, itulah karakteristik sebuah data bisa diketahui. Yang kedua, prediksi. Nah, fungsi prediksi itu kan merupakan suatu atau sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Nah, pola-pola tersebut dapat diketahui dari berbagai variabel yang ada pada data. Nah, ketika sudah ditemukan pola, maka pola yang kita dapatkan tersebut bisa digunakan untuk diprediksi variabel lain
yang belum diketahui dinilai ataupun jenisnya. Selanjutnya, apa itu metode data mining? Nah, di sini ada beberapa poin yang saya jelaskan mengenai metode data mining. Itu yang pertama, association. Nah, teknik yang pertama adalah association. Nah, association ini metode berbasis aturan yang digunakan untuk ditemukan asosiasi dan hubungan variabel dalam satu set data. Nah, biasanya analisis ini terdiri dari pertanyaan if atau then sederhana. Nah, association banyak digunakan dalam identifikasi korelasi produk dalam keranjang belanja untuk dipahami kebiasaan konsumsi pelanggan. Nah, sehingga perusahaan dapat dikembangkan strategis penjualan dan membuat sistem rekomendasi yang lebih baik. Yang paling kedua itu namanya classification. Nah, classification itu metode yang paling umum digunakan dalam data mining. Nah, classification itu tindakan untuk diprediksi kelas satu objek. Nah, yang ketiga itu regresi. Nah, regresi itu teknik menjelaskan bahwa variabel dependent ini melalui proses analisis variabel independen. Sebagai contoh, prediksi penjualan suatu produk berdasarkan korelasi antara harga produk dengan tingkat pendapatan rata-rata pelanggan. Nah, yang keempat itu clustering. Nah, terakhir itu katanya metode clustering itu digunakan dalam membagi kumpulan data menjadi beberapa kelompok. Nah, berdasarkan kemiripan atribut yang dimiliki. Contoh kasusnya yang clustering itu yang adalah customer segmentation. Nah, ia membagi pelanggan atau user ke dalam beberapa grup berdasarkan tingkat kemiripannya. Nah, yang selanjutnya penerapan data mining. Nah, yang pertama itu bisnis. Nah, dalam sektor bisnis itu biasanya data mining digunakan untuk pemasaran, analisis pasar, dan analisis kebutuhan pelanggan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu pemasaran data. Pemasaran. Nah, pemasaran ini dalam data mining itu kan digunakan untuk identifikasi karakteristik dan memprediksi perilaku pelanggan. Yang kedua itu analisis pasar. Nah, dalam analisis pasar, data mining ini digunakan untuk menemukan korelasi antara suatu produk atau satu produk yang dijual dengan produk lainnya. Nah, sehingga penjual dapat melakukan strategis untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga itu analisis kebutuhan pelanggan. Nah, data mining ini untuk data analisis kebutuhan pelanggan digunakan untuk identifikasi produk yang menarik untuk pelanggan. Selain itu, ia juga digunakan dalam memprediksi faktor apa yang dapat menarik oleh pelanggan baru. Nah, yang kedua itu edukasi. Nah, dalam sektor edukasi itu data mining membantu untuk dipahami karakteristik masing-masing siswa. Hal ini bertujuan untuk diketahui pola pembelajaran terbaik yang kita dapat terapkan dalam sesi pembelajaran. Yang selanjutnya itu asuransi. Nah, ketika kalau dalam sektor asuransi ini data mining itu juga digunakan untuk dipahami minat dan kebutuhan nasabah. Nah, bahwa sehingga perusahaan asuransi ini bisa diberikan penawaran yang menarik bagi nasabah. Nah, selain itu di perusahaan asuransi itu digunakan data mining untuk deteksi penipuan dan risiko pada pengajuan klaim asuransi. Yang selanjutnya itu perbankan. Nah, kalau dalam sektor perbankan dalam data mining itu digunakan untuk diprediksi seberapa besar kemungkinan nasabah tidak dapat dilunasi pinjaman. Nah, hal ini dilakukan untuk minimalisir risiko kerugian dari sektor perbankan seperti itu. Nah, di sini selanjutnya apa sih permasalahan dalam data mining? Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu dari metodologi mining. Nah, yang pertama itu menambah berbagai jenis pengetahuan dari berbagai tipe data. Yang kedua, kinerja efisiensi, efektivitas, dan skalabilitas. Yang ketiga, evaluasi pola itu masalah ketertarikan. Nah, yang keempat itu memasukkan pengetahuan latar belakang. Yang kelima, menangani kebisingan dan data yang tidak lengkap.
Selanjutnya metode penambahan paralel, terdistribusi, dan tambahan. Yang selanjutnya integrasi pengetahuan ditemukan dengan ada, itu fungsi pengetahuan. Yang kedua user interaction. Nah, yang pertama itu bahasa query, penambangan data, dan penambangan ad hoc. Yang kedua ekspresi dan visualisasi hasil penambahan data. Yang ketiga, penambahan pengetahuan interaktif berbagai tingkatan abstraksi. Yang ketiga itu application dan social impact. Yang pertama itu penambangan data khusus domain dan penambangan data tak terlihat. Yang kedua itu pelindungan keamanan data, integritas, dan privasi. Nah, kenapa wide data mining itu pertumbuhan eksplosif data itu dari terabyte ke petabyte. Yang pertama itu pengumpulan data dan ketersediaan data. Nah, alat pengumpulan data otomatis, sistem basis data, web, dan masyarakat terkomputerisasi. Yang kedua, sumber utama data yang melimpah. Yang pertama itu kayak bisnis, web, e-commerce, transaction, dan stok. Kalau di menurut sains itu remote sensing, bioinformatics, scientific simulation. Kalau society and everyone itu kayak berita, digital kamera, dan YouTube. Nah, selanjutnya kita akan bahas classification. Nah, classification itu kita diprediksikan data yang tidak ketahui ke salah satu tabel. Nah, target yang kita ketahui itu berdasarkan sebelum contoh atau data. Nah, di sini ada metode kayak seperti decision tree, naive Bayes, super vector meshing, neural network, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu pertambahan pola asosiasi. Nah, pola ini sering disebut dengan item set. Nah, item apa yang sering beli bersama seperti ini. Selanjutnya clustering. Nah, clustering ini kan bekerja seperti klasifikasi, tetapi target sama sekali itu tidak ketahui di data yang kita gunakan untuk pelatihan. Nah, memaksimalkan kesamaan interkelas ini tetapi minimalkan kesamaan antar kelas. Seperti ini gambarnya. Nah, selanjutnya outlier analysis. Nah, outlier analysis itu mencetak dari data. Nah, kunci poin dari outlier analysis itu yang pertama, outlier itu objek data yang tidak mengakui perilaku umum dari data. Yang kedua itu outlier bisa kalau bisa di Maaf Kak Siti Nurhaliza bisa dulu. Gak apa-apa. bisa dimulai. Ketahuan. Maaf Kak Siti Nurhaliza bisa di-unmute. Halo. Lanjut sampai mana? Oh ya, kunci poin dari outlier analisis ini yang pertama itu outlier itu objek data tidak mematuhi perilaku umum dari data. Yang kedua itu outlier bisa buruk atau baik tergantung pada aplikasi kayak noise versus exceptional kasus. Yang ketiga itu dapat diperoleh sebagai produk dari pengelompokan atau regresi klasifikasi analis yang kayak seperti aplikasi deteksi penipuan dan deteksi peristiwa langka. Nah, selanjutnya kita akan bahas application of data mining. Nah, di sini aplikasi yang akan digunakan data mining itu kan sebetulnya belum tentu, karena di sini akan bahas tentang analisis halaman web dari classification halaman web, pengelompokan dari backlink algoritma hits. Nah, analisis collaboration dan sistem rekomendasi, analisis data keranjang ke pemasaran bertarget, dan analisis data biologis dan medis seperti classification, analisis cluster atau microarray, analisis data dan analisis urutan biologis, dan analisis jaringan biologis. Nah, segmentasi pelanggan dan sistem intelijen lalu lintas. Nah, sekian, terima kasih banyak atas pemaparan materi saya. Saya alihkan ke moderator.
Baik, terima kasih Kak Muhammad Alfa Muzaffar yang telah menyampaikan materinya. Mungkin kepada teman-teman yang punya pertanyaan bisa drop pertanyaannya di kolom chat ya. Atau bisa juga di raise hand. Dari teman-teman peserta, apakah ada yang punya pertanyaan? Bisa langsung di drop di kolom chat aja ya. Bagi teman-teman yang belum masuk di grup WhatsApp-nya bisa klik link yang ada di chat ya. Ini link grupnya udah saya bagikan dan untuk yang mau materinya bisa nanti di sana. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Nah, ini udah ada pertanyaan di kolom chat. Jadi aku bacanya Kak dari Kak Tirta Bayu Nugroho katanya, izin bertanya Kak, dasar untuk belajar mining apa saja ya Kak? Apakah harus menguasai coding juga? Terima kasih. Untuk Kak Muhammad Naufal Muzaffar bisa dijawab ya Kak. Kalau saya, menurut saya sih, kalau mau belajar dasar untuk belajar data mining, untuk harus menguasai coding itu, kalian harus pelajari dulu tentang dasar Python-nya dulu. Habis itu kalau kamu kuasai dasar Python-nya, nanti kamu akan menuju ke data mining, ke prosesnya seperti itu. Karena rata-rata tuh mereka tuh harus belajar Python dulu tentang ini sebagainya, tentang dan aplikasinya itu yang harus kita gunakan itu menggunakan aplikasi Google Colab. Kalau JetBrains itu bisa juga JetBrains namanya PyCharm untuk bisa coding untuk data mining. Nah, ada juga yang misclose, saya lupa sih kalau data mining. Sepertinya itu dari saya. Kalau harus ke saya itu harus belajar dasarnya dulu. Jangan langsung meloncat ke tingkat profesionalnya dulu. Karena banyak orang yang bingung belajar langsung menuju ke profesional, jangan. Mereka itu harus belajar dari dasarnya dulu. Kuasai dasarnya, nanti bisa juga latihan terus-menerus untuk mencoba menguasai coding di aplikasi Google Colab. Dari saya. Silakan berjuang belajar dari dasar Python-nya dulu, baru menuju ke data mining-nya. Nanti data mining situ ada soal-soal cerita, nanti kok bisa kerja itu dan kok bisa kerjakan codingnya itu. Sekian, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kak Naufal atas jawabannya. Untuk Kak Tirta Bayu Nugroho, apakah telah terjawab Kak? Baik, terima kasih kembali Kak. Nah, kepada teman-teman yang masih bertanya bisa langsung drop di kolom chat aja ya pertanyaannya. Nanti saya bacain.
Untuk yang ingin bertanya, aku tunggu sampai jam 8 ya. Ini ada pertanyaan dari Tirta Bayu lagi. Saya bertanya karena belum banyak pengalaman, apakah saja yang menarik menurut saya, katanya apa ya data mining. Kalau data mining sih itu, kalau menurut saya apa ya pelajari. Kalau pengalaman saya ini yang saya baru belajar di sini. Nah, kalau saya tuh bagian dari metodenya. Nah, penelitian ini kayak saya pelajari dari asosiasinya, klasifikasinya, regresi, dan clusteringnya. Itu saya fokusi empat-empatnya. Kalau penerapan yang lainnya tuh nanti saya akan fokusi juga sih dari saya. Itu. Kalau pelajari data mining itu dulu saya udah pernah ambil mata kuliah sih, dan saya baru belajar dari webinar Bisa AI-nya tahun lalu di tahun 2000 berapa ya, 2020 sampai 2020 kan salah, yang pernah diajarkan oleh langsung Pak Kuta dulu. Tapi sekarang saya sudah dapat mengkaji ulang lagi, dan tetapi beda lagi penjelasannya Pak Kuta dan saya juga. Saya juga baru belajar tentang knowledge discovery data mining. Itu dari saya deh. Terima kasih Kak Naval atas jawabannya. Untuk Kak Tirta, apakah telah terjawab, Kak? Bagi teman-teman yang lain yang punya pertanyaan, bisa langsung drop di kolom chat saja ya. Terima kasih kembali Kak Tirta. Kalau bisa boleh moderatornya bertanya lah, kalau tidak ada teman yang mau bertanya. Oke Kak,
Selagi nunggu peserta yang lain untuk bertanya, aku mau nanya nih Kak. Misal kita udah belajar tentang data mining, nah untuk di masa depan tuh pekerjaan apa sih Kak yang butuhin data mining gitu? Mungkin Kak Novel bisa dijawab Kak. Terima kasih. Kalau masa depan yang nanti untuk kerja di bidang data mining itu kan memang itu masuk ke data scientist, itu bukan data mining. Karena kalau mau jadi seorang junior data scientist untuk mencari sebuah pekerjaan itu, kalian harus dulu mengikuti pelatihannya dulu dan kuasai dulu materi-materinya ya, yang kayak mengenai data science. Data science ini yang saya bahas itu, tunggu sebentar. Ada juga bisa itu kan ada program data science. Ya, nanti yang kau bahas tentang data science ini, tunggu sebentar. Nah, kalau data science itu yang akan bahas yang pertama itu kan pengenalan machine learning dengan beserta alatnya. Yang kedua itu dasar pemrograman Python, Python for data science, data visualization, machine learning, supervised learning, unsupervised learning, regresi, neural network, evaluation performa, deep learning 1, 2, dan case study-nya, yaitu data science regresi dan classification-nya, serta ML dan deep learning for image tracing dan topik spesialnya. Itu harus kuasai dulu semua sebelum menjadi seorang junior data science untuk bisa kerja di perusahaan, karena di perusahaan atau perkantoran itu dia butuhnya untuk IT yaitu junior data science, bukan lead. Kalau lead data scientist itu kalian harus perbanyak kuasai case study dan topik spesialnya. Habis itu nanti akan ada sesi next level up nanti yang akan menuju junior ke lead. Seperti itu dari saya. Baik, makasih Kak Novel atas jawabannya. Kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, masih bisa ya. Kalau nggak ada yang mau bertanya, kami silakan untuk moderator untuk menyampaikan saya tentang konsistemen. Baik, mungkin dari teman-teman belum ada yang ingin bertanya lagi ya. Nah, untuk Kak Novel Muzaffar, saya persilahkan untuk menyampaikan closing statement ya Kak. Baik, saya akan penyampaian konsistemen pada webinar malam hari ini karena ini akan bahas tentang ilmu yang membahas tentang data mining ini, sehingga kita bisa mempelajari tentang yang association, clustering, regresi, dan sebagainya. Itu dipergunakan untuk mengolah atau mengkorelasi data nanti, sehingga kita juga membedakan dengan yang lain dan sebagainya. Kalian harus memperbanyak belajar dari dasar-dasar Python dan sebagainya. Nah, harus juga belajar data-data terus, bukan data-data di per Excel maupun yang lain, tetap harus belajar dan kuasai lebih dasarnya dulu menuju ke advance kayak profesional. Nah, profesional lebih susah lagi untuk kedepannya. Jadi saya harap belajar dulu dasar-dasar Python-nya dulu. Tuh, sekian. Itu tadi yang
penyampaian closing statement dari webinar malam hari ini. Baik, terima kasih Kak Naval atas closing statement-nya. Nah, mungkin kita sudah berada di penghujung acara ya teman-teman. Jadi, terima kasih kepada Kak Muhammad Naval Muzaffar sebagai pemateri atas waktu dan ilmu yang telah berikan kepada kita semua. Terima kasih juga untuk peserta yang telah hadir pada rangkaian webinar Roadshow Lomba Think AI pada malam hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Putri Maharani Suta, selaku moderator, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.